Ya gitu lah ya, kalau lagi texting kadang-kadang kita suka lupa waktu. Banyak kok jalan untuk bisa PDKT, dan texting adalah satu-satunya cara yang paling mudah dan paling murah. Gampang banget diakses, bocil-bocil juga sekarang bisa akses, tapi saking mudahnya banyak orang yang pakai texting lewat PDKT dengan cara yang asal-asalan. Jadi bukannya bikin kita makin penasaran sama si teman bicara, bukannya kita bikin makin deket, yang ada malah jadi ngebosenin dan malah bikin tambah jauh. Gimana caranya bikin cowok penasaran ketika PDKT lewat texting? Langsung aja, yuk kita bahas. Let's go! Ladies, welcome back. Balik lagi sama gue, Jose Aditya. Gue adalah seorang professional love and relationship coach, dan lu sekarang ada di segmen Logika Cinta Jose Aditya, di mana kita akan menggabungkan dua arus yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya saling menguatkan, yaitu arus pikiran, logika, dan arus perasaan. Karena kalau pakai perasaan doang, mabok, bisa tersesat. Kalau pakai pikiran doang, kering rasanya, jadi akhirnya susah untuk berkembang. Nah, makanya perlu dua-duanya untuk dapetin yang terbaik. Dan di episode kali ini, kita akan ngebahas soal gimana caranya bikin cowok bisa tertarik hanya lewat texting, bikin penasaran hanya lewat texting. Karena premis dasarnya adalah kalau tuh cowok penasaran, cowok akan balik lagi dan lagi. Dan kalau cowok balik lagi dan lagi, kemungkinan dia untuk jadi suka besar. Kalau dia suka, kemungkinan untuk dia berjuang untuk memiliki lu besar juga. Karena gue tahu itu yang lu mau. Ya nggak. Nah, makanya teman-teman, kita akan ngebahas di sini. Tapi disclaimer dulu, gue nggak akan ngebahas step by stepnya, gue nggak akan ngebahas cara ngomongnya gimana, karena itu udah gue bahas lengkap detail di bahasa pria dan juga di 90 hari bertemu pria tepat. Yang akan gue bahas adalah mindset besarnya, ide pikiran besarnya, sehingga lu bisa memodifikasi tekniknya sesuka hati. Karena percuma lu punya teknik secanggih apapun, kalau lu nggak ngerti mindset di baliknya, bisa kecelakaan. Sama kayak lu ngerti cara naik motor atau cara nyetir mobil, tapi nggak tahu bagaimana mindset berkendara yang aman di jalan raya, sama aja kecelakaan juga. Jadi itu ya, mari kita mulai tentang bikin penasaran. Esensinya ya, bikin seseorang penasaran itu mudah selama lu tahu definisi dan apa yang mendorong seseorang jadi penasaran. Pernah penasaran nggak? Apa sih yang bikin seseorang jadi penasaran? Karena yang bikin cowok penasaran, yang bikin cowok penasaran sebenarnya sama aja gitu loh. Tapi kalau gue baca-baca di penelitian, di jurnal ilmiah, mereka bilang rasa penasaran setiap orang itu berbeda-beda. Dan bahkan bisa dibedakan tergantung orangnya siapa, tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Contoh, penasarannya seorang saintis, arkeologi, sama penasarannya seorang pria jomblo yang udah lama gak dapat sentuhan wanita, tentu berbeda. Yang satu penasaran gimana caranya gue bisa dapetin jodoh, yang satu penasaran ini ada penemuan apa lagi nih, apa yang bisa gue kontribusikan untuk sains. Penasarannya berbeda, tapi meskipun berbeda, penasaran itu didorong oleh sebuah motivasi yang sama. Apa itu? Nah, ini boleh dicatat. Penasaran hadir karena untuk mengejar sebuah kenikmatan yang diasosiasikan dengan antisipasi ditemukannya jawaban. Agak ribet ya. Gue sederhanakan. Jadi teman-teman, yang bikin seorang penasaran adalah karena dia pengen mendapatkan kenikmatan di akhir. Entah apapun kenikmatan itu, tapi kenikmatan itu diasosiasikan dengan proses mereka menemukan jawaban. Jadi kayak mereka menanti-nanti, ada deg-degannya dulu, ada iya bener gak sih, terus ada bertanya-tanyanya, ada berasumsinya, dan ketika dia ketemu jawabannya, barulah di situ ketemu perasaan yang namanya nikmat. Dan kalau perasaan nikmat ini teramplifikasi terus-terusan, lama-lama bisa jadi kecanduan juga. Makanya kan dari kita bisa kecanduan rokok awalnya karena penasaran, bisa kecanduan narkoba awalnya bisa karena penasaran juga, bisa kecanduan yang lain-lain itu awalnya biasanya dari penasaran, kalau teramplifikasi terus jadinya kecanduan. Makanya ini perlu hati-hati untuk bisa dipraktekinnya. Tapi intinya yang bikin seseorang penasaran adalah sebuah perasaan nikmat yang diasosiasikan dengan antisipasi ditemukannya jawaban. Berarti karena dia butuh jawaban hanya akan kita temukan kalau kita punya pertanyaan. Nah, di sini clear ya. Dia kan mengasosiasikan rasa nikmat dengan proses menemukan jawaban. Tapi jawaban ini hanya akan ada kalau ada pertanyaan. Nah, yang jadi penting adalah apakah selama ini ketika kita berinteraksi, kita menimbulkan pertanyaan atau enggak?
Atau jangan-jangan selama kita berinteraksi, kita langsung ngasih kunci jawabannya ke dia semuanya. Dan akhirnya kalau kita ngasih kunci jawabannya semua, jawabannya sudah tidak diperlukan karena sudah dijawab di sini. Jadi pertanyaannya tidak perlu ada. Jangan-jangan seperti itu. Jadi sebenarnya cara untuk bikin orang penasaran adalah pastikan ketika lu berinteraksi itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan yang aneh-aneh, tapi pertanyaan yang menuju ke kenikmatan. Nah, ini kita gali lagi. Apa sih yang dimaksud dengan kenikmatan? Apa yang pria asosiasikan ketika lagi PDKT dengan kenikmatan? Biasanya dua. Jangan aneh-aneh lu mikirnya, pasti mikirnya seks atau mikirnya tentang sensualitas, erotisme. Bukan itu. Yang cowok yang bikin mereka penasaran untuk deketin lu, biasanya dua hal. Satu, apakah lu sesuai dengan ekspektasi mereka? Apapun itu ya, dan ekspektasi ini bebas. Entah itu dia pengen tahu cara berpikir lu seperti apa, dia pengen tahu karakter dan trait lu dan cara lu berperilaku seperti apa, cara lu ngomong seperti apa. Itu mereka pengen tahu tuh. Mereka punya ekspektasi dan dia pengen tahu apakah lu bisa ngasih jawaban atau ngasih petualangan untuk menemukan jawaban bahwa lu itu sesuai dengan ekspektasi mereka atau enggak. Itu yang pertama. Ini sesuai ekspektasi atau enggak. Dan yang kedua adalah tentang apakah ketika gue interaksi sama lu, gue dapatin sebuah experience baru, pengalaman baru, atau pelajaran baru. Biasanya, kalau seseorang pria notice maka timbul pertanyaan, dia ini kayak apa sih? Orangnya seperti apa sih? Gue jadi pengen tertarik deh, gue pengen tahu deh, gue pengen tahu lebih dalam lagi deh. Nah, akhirnya dia kan bikin pikiran asumsi sendiri ya. Apakah dia sesuai dengan kriteria gue? Apakah dia sesuai dengan asumsi gue? Nah, kuncinya adalah bukan ngasih jawabannya. Kuncinya adalah kasih pria sebuah experience untuk menemukan jawaban. Dan ini ngejawab kenapa lulu semua pada suka dan kebelet sama cowok-cowok yang kelihatannya misterius. Karena mereka bisa memberikan sebuah experience, ada sebuah misteri yang perlu dipecahkan. Dan biasanya naksir yang diawali oleh penasaran yang terlalu besar, ketika tidak sesuai ekspektasi, oh gitu doang, udah ya seru. Biasanya itu yang terjadi. Nah, makanya ini perlu hati-hati nih. Kalau lu terlalu menampilkan diri lu yang misterius dan ditutup-tutupin dan bikin pertanyaannya itu bikin pertanyaan yang terlalu aneh gitu ya. Dan ketika dia punya ekspektasi dan lu nggak sesuai ekspektasi dia dan lu nggak jadi diri lu sendiri, akhirnya juga nggak worth it di akhirnya. Tapi at least sekarang di detik ini kita udah ngebahas apa yang bikin seorang manusia penasaran, yaitu tentang apakah lu punya sebuah perilaku yang menimbulkan pertanyaan, yang pertanyaan itu relate dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka inginkan. Apa itu kenikmatannya? Sesuai ekspektasi atau enggak? Atau yang kedua, apakah ada pengalaman baru atau ada pelajaran baru di sana? Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara soal texting. Kalau penasaran adalah tentang proses menemukan jawaban, menemukan kenikmatan lewat jawaban, maka kalau texting itu teman-teman perlu lihat lagi sejarahnya. Buat kapan sih pertama kali manusia mengenal teknologi yang namanya texting atau berkomunikasi lewat tulisan, surat menyurat? Wah, itu udah dari lama banget. Gue nggak tahu sampai kapan, gue nggak riset. Tapi kalau gue bisa asumsikan, mungkin dari zaman suku aborigin ngelukis di goa gitu ya, mungkin dari sana awalnya. Terus lama-lama berevolusi jadi tulisan, surat, dan ngirim lewat burung ya kan, bisa jaga dari situ kan. Dan kalau zaman dulu kan kalau PDKT kita nulis surat lewat burung, kita kirim burungnya, terus kita nunggu jawabannya seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Itu pun kalau burungnya nyampe ya, kalau burungnya kesasar ya kan, kalau burungnya kesambar petir nggak nyampe juga. Nah, makanya zaman dulu tuh cintanya kelihatannya menggebu-gebu tapi padahal nggak ketemu. Itu dari surat. Habis itu berevolusi lagi, jadi tulis menulis surat, jadi teman dulu tuh teman pena, sahabat pena gitu ya, saling tukar menukar surat lewat pak pos. Terus ada lagi email, dan ujung-ujungnya ada nih di 3 Desember tahun 92 teknologi SMS ditemuin. This was the phone that received that first text in 1992. Neil Papworth sent it. He now lives in Montreal. And tonight he texted us to say that he feels the legacy of texting is quick and direct communication right from your pocket. Email existed 25 years ago, but from your PC, not from your phone. Dan akhirnya seluruh dunia kenal, oh ada teknologi biar gue bisa komunikasi lewat teks, singkat, cepat, padat,
tahun 95. Dulu, mungkin dulu semua, gue masih ngalamin SMS. Gue SMP, nyampe kesini kan handphone tuh 2000-an ya. 2000-an tuh gue SD, di SD lah. Gue kenal istilah yang namanya SMS. Dulu, kalau kita mau texting sama teman bicara, biasanya kita bayar per karakter atau bayar per halaman. Karena SMS itu kan ada halamannya ya. Gue lupa per halaman berapa karakter. Entah itu 350 per SMS atau sekian rupiah per karakter. Sehingga orang zaman dulu, orang zaman gue lah intinya ya, ngerasa agak sayang kalau misalkan berlama-lama di SMS. Karena memang ternyata dasar dari sebuah texting adalah untuk berpesan singkat, bukan untuk berpesan ngobrol lama panjang-panjangan gitu loh. Sampai kapan ini berubah? Sampai WhatsApp, BBM Messenger, apalagi tuh Line, apalagi banyak lah, Yahoo Messenger menyerang. Ketika semuanya sudah ada, lewat tuh, nggak lagi pakai pulsa-pulsaan, nggak perlu bayar per karakter, nggak perlu bayar per laman, tapi lu bisa texting sepanjang apapun, bisa ngasih stiker, bisa ngirim gambar, bisa ngirim audio, bisa ngirim video. Wah, semuanya bisa dilakukan sampai akhirnya manusia ngeliat, wow, ini kemewahan yang saya tidak pernah punya dulu. Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Dan akhirnya mereka, gitu. SMS-an sampai bosan, atau WA sampai bosan, texting sampai bosan, sampai akhirnya misteri itu hilang. Penantian untuk menemukan jawaban, menemukan antisipasi, kenikmatan-kenikmatannya hilang. Dan akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau lu mau PDKT lewat texting yang bikin seseorang penasaran, maka lu perlu memposisikan texting sama seperti dulu, yaitu sebagai sebuah jembatan dari satu komunikasi ke komunikasi lainnya. Karena biasanya texting itu bukan channel utama untuk komunikasi. Texting adalah sebuah jembatan, kapan bisa telepon, kapan bisa ketemu, kapan bisa video call. Itu yang enak tuh yang seperti itu. Jadi kalau misalkan lu WA-an sehari bisa 2 jam, bisa 3 jam, entah ngobrol ngalur ngidul, kalau lu pakai cara itu, teknik apapun yang lu pakai, kalau begitu cara textingnya, kalau setiap hari texting, setiap hari sejam, 2 jam, 3 jam lu texting, pasti bosen. Entah lu yang bosen atau dia yang bosen. Mending sih kalau dua-duanya bosen, ya udah ya, nothing tulus, dadah. Kalau lu nya udah kepincut, dia yang bosen, nanti lu nuduhnya dia yang ghosting. Nanti lu yang bilang, Ini jahat tuh cowok, semua cowok sama aja brengsek. gimana kalau kayak gitu? Ayo. Nah makanya mulai dari mindset. Kalau teman-teman, dari yang pertama ini sederhananya. Kalau lu pengen bikin orang penasaran, maka lu perlu pastikan cara interaksi lu akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang diasosiasikan dengan kenikmatan. Kalau cara interaksi lu tidak menimbulkan pertanyaan yang menuntun mereka ke sebuah kenikmatan, jangan harap dia penasaran sama lu. Itu satu. Berarti kalau dihubungin sama texting, dihubungin sama WA, dihubungin sama Telegram, apapun itu, sama. Kalau cara texting lu tidak menimbulkan sebuah pertanyaan yang mengasosiasikan pada kenikmatan, ya jangan harap dia penasaran sama lu. Sampai sini clear? Nah, sekarang terus gimana dong? Gimana caranya biar texting itu bikin penasaran? Dari pengantar yang tadi tuh, 2 ilmu tadi. Yang pertama, berarti lu perlu memposisikan texting hanya sebagai jembatan komunikasi ke komunikasi, bukan sebagai yang utama. Maksudnya gimana? Maksudnya batasin waktunya, nggak make sense. Lu WA sehari bisa 3 jam, 5 jam, nggak make sense. Ada tuh yang saking bucinnya video call, baru tidur lelap baru dimatiin. Buat apa? Hey, halo. Karena bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Tapi kan kita percaya ya, di setiap dunia ini apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalau lu melakukan itu semua, jangan heran kalau lu ngerasa bosen. Kan kuncinya yang lu inginkan, lu pengen dia tertarik terus, lu pengen dia tertarik ngejar lu terus, dan sampai akhirnya dia membuktikan keseriusannya. Dan itu perlu ada kalau memang ada sedikit unsur misteri di sana, gitu ya. Itu satu. Dan yang kedua, lu perlu punya do's and don'ts yang clear ketika texting. Misal, tidak lebih dari 15 menit, atau misal tidak tidak terlalu slow respon, tapi tidak terlalu fast respon juga. Nah, ini teknik-teknik detail yang nggak akan gue bahas sekarang. Gue bahasnya sudah di True Love, dan kita di minggu depan juga ada webinar yang judulnya cara menanam benih ketertarikan, salah satunya lewat chatting yang gue bahas di sana. Gitu ya, itu yang gue bahas. Ini sekarang mindsetnya dulu. Pastikan
interaksi yang lu lakukan ketika texting. Karena kan texting hanya sebuah media komunikasi kan. Dimanapun lu komunikasi, lu tatap muka, lu video call, lu chatting-chattingan. Intinya, yang ada di kepala lu gimana caranya ketika gua ngobrol, tercipta sebuah tanda tanya, pertanyaan yang mengarah ke kenikmatan. Nah balik lagi, apa sih yang bikin si cowok ngerasa nikmat? Satu, lu perlu paham cowok tuh butuhnya apa. Lu perlu paham cowok tuh punya ekspektasi apa sama wanita. Terus yang ketiga, lu juga perlu tahu apakah si cowok ini punya ekspektasi tertentu yang perlu lu patahkan. Jadi ada elemen of surprise di sana. Itu juga. Terus yang berikutnya, kalau lu pengen interaksi itu menimbulkan pertanyaan yang ngarah ke kenikmatan, lu juga perlu pikirin gimana caranya menjadi sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru. Karena kalau dia gak nemuin sesuatu yang baru dari lu, gak nemuin sesuatu yang berbeda dari lu, gak akan mantengin. Sama kayak lu, kalau lihat video gue sama aja kayak video-video yang lain, yang ngomongin ini cara ngomonginnya begini, ini cara ngomonginnya begitu, lu pasti udah tutup videonya sekarang, ya kan? Nah makanya kalau belum subscribe silahkan subscribe dulu, sekali lagi itu ngebantu. Oke ya, itu kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara, ide besarnya posisikan texting hanya sebagai jembatan, dan yang kedua pastikan interaksinya menimbulkan sebuah pertanyaan yang mengarahkan ke kenikmatan. Karena kenikmatan itu ada di prosesnya, di antisipasinya, giving him an experience gitu loh. Terus kalau ada satu hal yang perlu lu ingat dari video ini adalah jadilah wanita yang berbeda. Karena orang yang belajar soal romansa jauh lebih sedikit ketimbang mereka yang tidak belajar. Mereka yang jago di romansa jauh lebih sedikit daripada mereka yang tidak belajar. Nah, makanya karena lu sekarang udah belajar, pastiin jadi wanita yang berbeda. Gimana kosmosnya berbeda? Kalau wanita kebanyakan seringnya desperate, tukang nuntut, lu santuy, lu asik. Kalau misalkan wanita kebanyakan itu nanyanya kayak interogasi, lu tuh punya cara asik untuk saling mengenal satu sama lain. Kalau misalkan orang lain tuh ngejar dan agresif, lu tuh cukup nunjukin ketertarikan tanpa mengejar. Jadilah wanita yang berbeda. Karena ketika lu berbeda, otomatis dia melihat sesuatu yang baru dari lu, dan dia akan penasaran. Dan ketika dia udah mulai penasaran, jangan kasih jawabannya sepenuhnya, kasihnya nyicil, tergantung apa? Tergantung kelayakan dia mendapatkan informasi itu. Gitu sih. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang ini, minggu depan ya, minggu depan berarti enggak sih, 3 hari lagi, hari Rabu kok, tanggal 28 September 2022, gua ada webinar judulnya Cara Menanam Benih Ketertarikan. Apakah lu suka sama cowok populer? Gimana cara naklukinnya? Bisa. Apakah lu suka sama cowok yang pendiam, misterius dan cool? Gimana cara naklukinnya? Kita bahas juga. Gimana caranya bikin cowok penasaran naklukin cowok lewat chatting? Di sana juga kita bahas lebih detail. Kalau sekarang kita bahas mindset, kalau di sana kita ngebahas step by stepnya. Langsung aja cek description kita gimana cara joinnya, dan lu bisa dapetin harga yang termurah kalau misalkan lu klik link yang ada di description. Itu dulu ya. Sekali lagi thank you so much sudah menonton sampai habis. Tolong di like, di komen, di subscribe. Sekali lagi itu membantu kita banget untuk disebarkan ke halayak luas. Gue Jose dari Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Be great, be love, and start the day.